Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ica Melisa Cahaya Sukawati dengan NIM 0567477767 dari UPBJJ Yogyakarta, Prodi Sistem Informasi. Untuk tugas 2 basis data kali ini yaitu adalah membuat basis data dengan contoh kasus sebagai berikut. Tugas 2 adalah berdasarkan entity relationship diagram di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada Excel dengan tabel dokter, pasien, administrator, tabel pasien dokter, daftar, dokter admin dengan rincian atribut yang sesuai. Berikutnya saya akan menjabarkan untuk tabel beserta atributnya sebagai berikut. Yang pertama ada tabel dokter dengan ID dokter sebagai primary key, nama dokter spesialis, waktu kerja, tanggal lahir, alamat dokter, dan nomor HP. Kemudian tabel pasien dengan atribut ID pasien sebagai primary key, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Kemudian tabel admin dengan ID admin sebagai primary key, nama admin, kemudian waktu jaga. Selanjutnya adalah tabel daftar dengan ID daftar sebagai primary key, ID admin, dan ID pasien sebagai foreign key. Kemudian ada tabel pasien dokter dengan ID periksa sebagai primary key, ID dokter, ID pasien sebagai foreign key, kemudian tanggal periksa dan resep. Yang terakhir adalah tabel dokter admin sebagai ID data sebagai primary key, ID admin, dan ID dokter sebagai foreign key. Nah, langsung saja kita ke exam. Untuk praktik kali ini saya menggunakan exam. Kita akan start di MySQL dan Apache. Kita tunggu hingga hijau. Oke, sudah hijau. Langsung saja kita membuka MySQL. Nah, setelah ini kita akan membuat database dengan judul rumah sakit. Dan kita akan membuat tabel yang pertama yaitu tabel dokter dengan ada 7 atribut atau 7 kolom. Yang pertama ada ID dokter dengan tipe integer 5 karakter, AI, dan primary key. AI ini adalah auto increment yang dia akan ketika ada data bertambah, kemudian dia akan ID-nya akan bertambah sesuai dengan data yang bertambah, akan bertambah 1, 1, 1 seperti itu dan seterusnya. Dan nama dokter spesialis waktu kerja. Nama dokter tipenya adalah Archer, spesialis, tipenya adalah Oke, kita akan tambahkan secara manual. Tadi terpencet ya. Ini kita edit dulu tipenya. Kemudian untuk menambahkan bisa juga dari sini. Itu kita dari add one column after specialist, kemudian go. Yang selanjutnya adalah waktu kerja. Waktu kerja tipenya adalah time.
Kemudian selanjutnya kita tambah kolom lagi. Yang selanjutnya adalah tanggal lahir. Tanggal lahir tipenya adalah date. Kita tambahkan lagi alamat dokter. Nama dokter kita buat varchar 100 karakter. Yang terakhir adalah nomor HP. Ya, HP tipenya integer. Mungkin kita buat 15 karakter. Nah, untuk tabel dokter sudah terisi dengan ID dokter sebagai primary key dan auto increment, nama dokter, spesialis, waktu kerja, dan lahir, alamat dokter, dan nomor HP. Kemudian selanjutnya kita akan coba buat tabel menggunakan MySQL. Menggunakan SQL. Itu tabel yang kedua adalah pasien. Dengan atribut ID pasien berdata integer kita buat 5 karakter, primary key, dan auto increment. Kemudian setelahnya ada nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Untuk membuat tabel atau database dengan SQL ini sebenarnya lebih cepat menurut saya dibandingkan dengan cara manual seperti tadi. Selamin varchar dapat satu karakter yang berisikan L atau P. Dan sudah selesai. Untuk tabel pasien kita tutup. Kita go. Oke, di sini tabel pasien sudah ada. Kita coba cek. Ini ada primary key-nya adalah ID pasien, kemudian auto increment, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Kemudian kita coba buat lagi untuk tabel selanjutnya, yaitu tabel admin. Yang terdiri dari ID admin sebagai primary key. Datanya adalah integer. Dan auto increment. Dan ada nama admin dan waktu jaga. Nama admin. Tipe data waktu jaga adalah time. Dan selesai. Nah, kita langsung buat aja untuk tabel selanjutnya. Itu tabel. Kita sepertinya cukup dulu.
untuk 3 tabel utama. Kita cek dulu tabel adminnya. Oke, sudah sesuai ID admin sebagai primary key, kemudian auto increment, nama admin dan waktu checker. Selanjutnya kita coba buat tabel selanjutnya. Itu tabel pasien dokter. Tabel yang merelasikan pasien dengan dokter. Yang berisikan atribut ID periksa. Oh, sorry. Coba kita buat dulu tabel daftar yang merelasikan dengan admin dan pasien agar berurutannya. Ini ID daftar, datanya integer, 5 karakter sebagai primary key dan auto include. Ada ID admin dan ID pasien. ID admin integer. Nah, ID admin ini adalah sebagai foreign key. Ya, ID admin referensinya adalah di tabel admin kolom ID admin. Kemudian selanjutnya ID pasien. Nanti datanya integer sebagai foreign key. ID pasien. Referensinya pasien. ID pasien. Oke. Kita coba dulu. Oke, sudah terbuat. Kita cek di tabel daftar. Ini di sini ada ID daftar sebagai primary key yang memiliki kunci emas. Kemudian ID admin dan ID pasien sebagai foreign key. Untuk ID daftar adalah auto increment. Nah, kita akan coba buat lagi tabel-tabel selanjutnya menggunakan SQL. Yang selanjutnya berarti tabel pasien dokter dan dokter admin. Create. Pasien dokter ada ID periksa sebagai primary key. Dan auto increment. ID dokter. Ini sebagai foreign key. Nah, ID dokter. Dan referensinya dari tabel dokter di kolom ID dokter. Ini ada ID pasien, data integer, foreign key-nya adalah sebagai foreign key, ID pasien, kemudian referensinya dari tabel pasien,
pasien, ID pasien, tanggal periksa dan kemudian resep. Tanggal periksa, tipe datanya adalah date dan resep. Tipe datanya varchar kita buat 500 karakter. Oke, kita coba buat. Nah, tabel pasien dokter sudah terbuat di sini. Kita cek ID periksa sebagai primary key atau increment, ID dokter dan ID pasien sebagai tabel periksa. Kemudian kita coba buat lagi tabel admin. Ada ID data sebagai primary key. Kemudian ada ID dokter. ID admin. Ini foreign key-nya adalah ID dokter. Referensinya dari tabel dokter. ID dokter. Sorry. Kemudian yang kedua, foreign key-nya juga ada ID admin. Referensinya dari tabel admin, kolom ID admin. Sebenarnya untuk tabel-tabel ini bisa dibuat dalam satu SQL, cuman untuk menghindari kesalahan, saya coba membuat per tabel. Dan ini untuk tabel terakhir kita coba buat dan sudah terbuat di sini. ID data, ID dokter, ID admin sebagai foreign key, ID data sebagai primary key. Dan sudah terbuat. Coba cek kembali satu persatu. Oke. Dan kemudian kita bisa cek pada desainnya untuk melihat relasi antar tabel. Nah, karena sudah direlasikan sebelumnya untuk primary dan foreign key dari SQL, kita otomatis ini sudah tersambung, sudah berelasi antar tabelnya secara otomatis. Kemudian saya akan coba menjelaskan untuk relasi dari masing-masing tabel. Kita coba tata dulu. Nah,
Di sini ada 3 tabel utama, yaitu adalah pasien, dokter, dan admin, di mana setiap tabel ini memiliki primary key, yaitu ID pasien, dokter, dan admin. Nah, ID-ID ini yang akan menjadi foreign key pada tabel lain, yaitu pasien, dokter, dokter admin, dan daftar. Untuk tabel daftar merelasikan antara admin dengan pasien, yaitu ID admin di sini sebagai foreign key dan ID pasien sebagai foreign key pada tabel daftar. Kemudian untuk rumah sakit, untuk tabel pasien dokter merelasikan pasien dengan dokter. Di sini ada ID dokter sebagai foreign key yang mengambil data dari tabel ID tabel dokter pada kolom ID dokter, dan di sini ada ID pasien yang mengambil dari berrelasi dengan tabel pasien. Kemudian yang terakhir adalah dokter admin yang merelasikan dokter dengan admin. Ini mungkin kita pindah agar lebih jelas. Oke. Nah, sini ID dokter pada dokter admin berrelasi dengan tabel dokter, kemudian ID admin pada dokter admin berrelasi dengan tabel admin. Oke. Oke, untuk tugasnya sudah sesuai dengan arahan, buat ke basis data MySQL, buat pada exam dengan rincian atribut yang sesuai. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan untuk tugas 2 pada mata kuliah basis data. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.